Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelajar yang hebat, senyum dulu yuk. Kita mulai hari ini dengan semangat baru. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama hari ini? Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Mari kita jadikan ruang kelas ini sebagai tempat yang penuh dengan kehangatan, di mana kita tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Seperti yang kita tahu, ilmu akan lebih bermakna jika dibangun dengan hubungan yang harmonis. Ingat, setiap langkah kecil kalian dalam menuntut ilmu hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Jadi, mari kita mulai dengan fokus dan rasa ingin tahu yang tinggi. Tahukah kamu, peradaban Islam mencapai puncak kemajuan bukan karena jumlah pasukan yang besar atau kekuatan senjata, melainkan karena gairah menuntut ilmu dan budaya membaca yang mendalam. Karya-karya ulama seperti Ibnu Sina tidak hanya menginspirasi dunia Islam, tetapi menjadi pijakan peradaban modern hari ini. Kunci keberhasilan mereka adalah integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, serta komitmen pada tradisi membaca sebagai jalan memperluas cakrawala. Mari kita telusuri warisan ini dan terinspirasi untuk menjadikan ilmu dan membaca sebagai kekuatan baru di era kontemporer. Bayangin umur 10 tahun udah hafal Al-Quran. Umur 16 udah jadi dokter. Dan di usia muda bisa nyembuhin raja. Yang dokter-dokter lain pada angkat tangan. Dia adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Bukhara, sekarang adalah Uzbekistan pada tahun 980 Masehi. Dan dari keluarga yang cinta ilmu. Dari kecil dia udah dikenalin sama akhlak, tasawuf, dan logika sama guru-gurunya. Tapi yang paling bikin dia beda adalah rasa ingin tahunya yang nggak pernah habis. Di umur 16 tahun, ketika anak-anak seumurannya masih bermain, dia mulai belajar ilmu kedokteran dan memberikan pelayanan kesehatan. Dari situlah ia menemukan metode-metode pengobatan yang baru, ketenarannya pun terdengar sampai telinga raja ketika raja tengah jatuh sakit. Pengawal kerajaan memanggilnya untuk mengobati penyakit yang diderita raja. Setelah nyembuhin Raja Bukhara, dia dikasih akses ke perpustakaan kerajaan, bayangin surga ilmu ada di depan matanya. Kemudian lahirlah karya legendaris yang berjudul Al-Qanun fil Tibb, buku kedokteran yang jadi acuan dunia selama ratusan tahun. Tapi dia nggak berhenti di sana. Ibnu Sina juga jago filsafat, astronomi, sampai nulis puisi soal perjalanan jiwa. Dia hidup 1000 tahun lalu, tapi jejaknya masih ada di dunia medis modern. Jadi, sahabat pelajar, jadikanlah ilmu sebagai jalan untuk mengabdi pada sesama dan memuliakan Tuhan, seperti yang dilakukan Ibnu Sina. Ia mulai belajar dengan tekun sejak muda hingga menguasai berbagai ilmu pada usia 18 tahun, membuktikan bahwa usia bukan batasan untuk meraih prestasi. Ia tidak hanya fokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga meneguhkan iman dan keikhlasan dalam setiap karya. Seperti prinsipnya bahwa ilmu adalah ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah. Kisahnya mengingatkan kita bahwa rasa ingin tahu, ketekunan, dan kepedulian terhadap sesama adalah kunci untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu. Seperti Ibnu Sina yang menulis Canon of Medicine. Karyamu hari ini bisa menjadi inspirasi dunia esok. Tetap rendah hati, terus membaca, dan jadi